sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan satu video singkat yang menceritakan bagaimana pola pikir masyarakat kekinian zaman now yang terbalik-balik dan salah. Oleh karena itu kami di Go Healthy berharap Anda adalah penonton kami yang setia dan juga pemikirannya terbuka dan dewasa sehingga menempatkan kesehatan pada prioritas utama dalam kehidupan Anda. Mari pemirsa, izinkan kami Go Healthy bersama saya Edwin Lau memberikan Anda solusi yang terbaik untuk kesehatan Anda dan siapkan diri Anda untuk transformasi besar dalam kehidupan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini kita kedatangan satu tamu spesial. Namanya adalah Bapak Setiabudi Santoso, usianya 50-an. Dan beliau ini adalah seorang tenaga kesehatan, seorang fisioterapis. Dan beliau mengalami diabetes dan juga kolesterol tinggi. Kita sambut ini dia, Bapak Budi. Pak Budi, selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat. Tadi sudah ada satu video singkat, pola pemikiran masyarakat zaman now terbalik-balik. Menurut Bapak bagaimana? Ya memang kondisi masyarakat sekarang itu demikian, Mas. Kurang memperhatikan aspek kesehatan pada diri sendiri. Baik orang umum apapun orang-orang yang bekerja di lingkungan kesehatan. Iya, oke. Termasuk barangkali contoh di desa sendiri juga kurang bagus istilahnya. Oke, nanti kita lanjut perbincangan kita. Langsung kita mulai. Saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan, pasti sudah kenal. Ada Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Wah, luar biasa, segar-segar. Mari kita mulai, kita bincang-bincang dengan Mas Budi. Kenapa memilih menjadi seorang fisioterapis? Karena dengan profesi fisioterapi itu saya bisa menolong banyak orang. Banyak menolong orang-orang yang sakit ya, terutama baik yang menderita stroke, menderita gagal jantung, menderita gangguan ginjal, menderita gangguan tumbuh kembang, gangguan paru, itu kami fisioterapi akan bisa memberikan treatment pada kondisi tersebut. Oke, dan Mas Budi ini tidak hanya bisa jago fisioterapi ya, tapi juga menciptakan banyak gerakan senam yang baru, khusus bagi penderita stroke atau penyakit lainnya. Boleh nggak kita diajarin gerakan senam ini? Oh boleh. Gerakan yang kami lakukan adalah gerakan yang sifatnya mengkolaborasikan belahan otak kanan dan kiri, sehingga gerakannya banyak gerakan yang sifatnya rotasi badan kanan dan kiri, keseimbangan kanan dan kiri. Mulai. 1, 2, 3, 4 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
cukup. Ya, luar biasa. Nah, Mas Budi, sebelum kita lanjut, silakan sapa dulu mungkin keluarga, teman-teman yang sedang menonton. Silakan, Mas. Terima kasih semua kepada rekan sejawat saya yang telah memberikan dorongan moral maupun batin sehingga kami tetap bisa eksis, bisa hadir di sini bersama rekan semuanya. Oke, luar biasa itu dia. Pemirsa, langsung saja kita lihat ini kisah kehidupan dari Mas Budi. Bagaimana ternyata sekalipun dia tenaga kesehatan, dia terkena diabetes karena mungkin kebiasaannya dulu dan juga kolesterol tinggi. Setia Budi Santoso. Beberapa waktu lalu, dirinya sempat hadir di Go Healthy, menceritakan tentang betapa bahayanya penyakit diabetes. Budi bercerita, andai saja kalau dirinya tidak melakukan cek kesehatan, mungkin ia tidak tahu jika dirinya memiliki kadar gula darah yang tinggi. Pasalnya, ia selama ini merasa tubuhnya sehat-sehat saja, walaupun memang badannya kerap terasa mudah lemas. Akhirnya saat itu saya tes juga. Saya tes dengan stik gula darah yang pada tangan tuh, ya udah ternyata 478. Aku baru kaget itu. Pertama kalinya saya terkejut bahwa kok gula saya sedemikian. Dan saya merasakan kok saya terjadi disfungsi ereksi, saya terjadi lemah, melakukan senam dan melakukan treatment beberapa pasien kok sudah cepat lelah. Itu saya sudah mulai ada bentuk kekhawatiran, muncul kekhawatiran di sini. Ia sadar, diabetes ini mungkin karena pola hidupnya dulu yang gemar minum minuman manis. Namun, kini Budi sudah mulai memperbaiki pola hidupnya dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kabarnya saat ini? Mari kita tanyakan langsung. Kita main dulu ya. Mas Budi, ini tinggal jawab benar atau salah pemirsa juga dari pernyataan berikut ini. Pasien diabetes lebih beresiko terkena namanya gangguan reproduksi. Jawabannya salah. Kan sebenarnya kalau pengaruh diabetes itu pada faktor yang lain. Kalau reproduksi kan ada sistem tersendiri gitu. Jawaban dari Mas Budi kurang tepat karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Kenapa? Karena kadar gula darah yang tinggi ini nantinya dapat merusak pembuluh darah dan juga saraf pada organ kelamin sehingga mengakibatkan gangguan ereksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah rentan mengalami ejakulasi retrograd. Sebuah keadaan di mana cairan reproduksi ini kembali ke kandung kemih. Alih-alih dikeluarkan dari organ kelamin, dia alirannya kebalik. Hal ini terjadi karena rusaknya saraf yang dialami karena gula darah yang tidak terkendali. Yang ketiga, penurunan fungsi libido. Pada wanita itu rentan mengalami infeksi jamur ya. Infeksi saluran kemih juga demikian. Lalu yang ketiga adalah gangguan siklus menstruasi. Lalu yang terakhir adalah komplikasi kehamilan. Lalu pada kedua jenis kelamin ya, pada pria maupun wanita yang mengalami diabetes, ini rentan mengalami gangguan kesuburan sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan. Ketika Anda sudah terdiagnosa diabetes maupun gula darah tinggi, yuk segera kendalikan. Bahwa pasien diabetes lebih beresiko terkena gangguan reproduksi, pernyataan ini adalah benar. Melihat dan mendengar pernyataan tadi, serem nggak Mas? Serem, tapi kadang saya menerima gitu aja. Itu yang salah ya, mestinya kan harus berusaha ya. Iya. Tapi ada satu hal, dan dia pakai teknologi lasernya. Setelah itu, apa yang Mas Budi rasakan manfaatnya terhadap kesehatan Mas Budi? Setelah saya memakai teknologi laser, memang kami ada perbedaan dari disfungsi ereksi kami. Ya. Jadi dulu itu ya saya kurang dalam libido seks kurang sekali. Sekarang kalau pagi itu sudah mulai ada fungsi dari reproduksi ya, ketegangan sudah ada. Dulu-dulu gula darahnya paling tinggi ada di angka berapa, Pak? Gula darah saya paling tinggi ya pernah 400 yang 78 itu yang 478. Nah, pemeriksaan terbaru angka gula darahnya ada di angka berapa? Pemeriksaan terbaru angka gula darah saya 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah itu kemarin 145. Bagus. Berarti sudah ada penurunan dari gula darah ya Pak ya, pertahankan. Itu satu. Nah ini nih hasil pemeriksaannya ya. Tensinya ada di angka 115/73, bagus Pak. Memang dulu paling tinggi ada di angka berapa?
hampir mendekati itu ya, 148 ya dok waktu itu ya. 150 berapa sih pokoknya agak tinggi. Berarti dulu tensinya tidak terkendali, saat ini sudah lebih terkendali. Gula darahnya ada di angka 143 ya Pak ya. Dulunya paling tinggi ada di angka 400-an tadi. 400 sekian, terus up and down-nya di angka 200 sekian, 258 misalnya gitu. Oke, asam uratnya dulu paling tinggi ada di angka berapa Pak? 6,7 ya dok. 6,7. Oke, sekarang ada di angka 4,5. Dari ketiga hasil tersebut berarti sudah ada perbaikan ya Pak ya. Dari tensinya, gula darah, dan asam urat. Tentunya pasti mempengaruhi dengan kesehatan tubuh ya. Jadi dari ketiga itu semua, apa yang paling dirasakan oleh tubuh Bapak? Saya merasakan paling terasa sekali kualitas tidur saya menjadi lebih bagus. Yang kedua, saya menjadi lebih fit karena biasanya saya ketika melakukan senam menjadi instruktur nenek-nenek itu terasa berat, cepat lelah ya, bukan berat ya, cepat lelah. Sekarang itu tertoleransi lah ya. Jadi pemirsa, kalau kita bicara tentang teknologi laser, kita bicara suatu alat yang mengeluarkan 3 warna. Di tubuh kita itu ada organ namanya mitokondria. Mitokondria ini merupakan organ energi kita sebut karena dialah yang akan memproduksi energi pada tubuh kita dalam bentuk ATP. Bahan dasar untuk pembentukan energi itu adalah gula dan kolesterol yang berada di pembuluh darah kita. Ketika Pak Budi rajin menggunakan teknologi laser, maka sinar pada teknologi laser akan memindahkan gula dan memindahkan kolesterol ke mitokondria sehingga diubah menjadi ATP. Yang terjadi apa? Kadar gula darah menjadi terkendali, kemudian kadar kolesterol juga membaik dan seseorang punya banyak tenaga dalam bentuk ATP, energi yang siap pakai. Iya, dan teknologi laser yang digunakan oleh Mas Budi ini digunakan pada area pergelangan tangan. Nah, nantinya teknologi laser akan mengeluarkan 3 warna sinar terapi, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning untuk menyinari 2 pembuluh darah nadi utama, ya ada arteri radialis, arteri ulnaris, dan juga titik-titik akupuntur. Nantinya sinar laser akan menembus berbagai lapisan kulit dan mencapai pembuluh darah. Apa yang dikerjakan? Nantinya laser akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda dalam menghasilkan zat nitrik oxide, sebuah zat alami yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketika dihasilkan bisa dilihat pembuluh darah menjadi lebih terbuka, lebar, tekanan darah menjadi lebih terkendali. Dan zat NO yang dihasilkan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh sehingga aliran darah seluruh tubuh kita meningkat dan menjadi lebih lancar. Tekanan darah lebih terkendali, resiko komplikasi lebih ditekan. Lalu yang terakhir adalah menjaga fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru maupun organ otak. Untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami diabetes, yuk segera kendalikan gula darah dengan menerapkan gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser bisa membantu mengendalikan kadar gula darah dan mencegah berbagai macam komplikasi yang kita ingin hindarkan. Hari ini pilihan di tangan Anda. Kami tawarkan satu teknologi. Namanya teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah kita, terutama bagi Anda juga mungkin seorang penderita diabetes. Mari pemirsa, sama-sama kita gunakan teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, penggunaan rutin dari Dokter Laser atau EQ Laser ini seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan banyak sekali. Yang pertama diabetes, ada hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan kami adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari langsung take action sekarang juga. Dapatkan Dokter Laser atau EQ Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Dokter Laser atau EQ Laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat juga bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy,
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sudah menonton segmen sebelumnya? Saya yakin ada semangat baru dalam kehidupan Anda dan gunakan itu sebagai bahan bakar supaya Anda mau hidup sehat. Mari sama-sama kita lanjut bincang-bincang kita. Nah Mas Budi, tadi saya sudah bilang minuman manis menjadi satu kebiasaan yang sulit sekali untuk dilepas. Sebenarnya alasannya apa? Apakah tidak bisa dikurangi sampai tidak dikonsumsi lagi? Atau memang sudah dari dulu dikonsumsi kebiasaan susah untuk dilepaskan? Kebiasaan yang dari dulu saya minum manis itu menjadi faktor penyebab biasanya, yang saya rasakan bukan biasanya. Jadi tetapi dengan pengetahuan yang sekarang ini ya, saya mau nggak mau harus memaksakan diri belajar mengurangi manis itu secara perlahan. Karena ketika saya memutuskan benar-benar saya nggak minum manis, nggak minum gula, saya rasanya masih lemah sekali. Gitu. Hampa gitu ya Mas? Ada yang kurang. Tapi berapa banyak memangnya Mas Budi konsumsi gula atau makanan minuman manis itu? Dari dulu itu saya biasanya sehari bisa minum 4 gelas teh manis yang gelas gede gitu ya. Banyak banget. Sekarang sudah mulai saya bisa ngerem pagi minum manis, sore nanti hanya setengah gelas gitu. Saya upayakan untuk demikian. Tapi untuk benar-benar saya meninggalkan manis itu perjuangan banget. Tapi Mas tuh sebenarnya tahu kan kalau misalnya dampak dari minum-minuman manis ini bisa berujung kemana aja? Tahu kan? Iya. Tahu ini bisa berujung kemana-mana loh. Nih pemirsa di rumah ya, data dari Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan hampir setengah penduduk Indonesia mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 porsi per hari. Ya, dan 1 porsi makanan minuman manis saat ini yang ada di sekitar kita itu bisa 1 porsinya lebih dari 26 gram. Jadi kalau lebih dari 1 porsi itu berarti sudah di atas 26 gram, bahkan ada yang mencapai 75 gram per hari. Jadi tubuh kita itu kalau lebih dari 26 gram sehari gula itu diasup, maka akan sulit, akan meningkatkan pekerjaan dari insulin itu sendiri. Iya, betul. Dan insulin ketika bekerja terus-menerus dalam kondisi yang tinggi akan mudah menjadi resisten. Resisten Itulah insulin. dasar untuk Betul munculnya sekali. penyakit diabetes. Ingat ya, manis-manis ini dapat berujung kronis. Ketika diabetes sudah hadir, ingat julukannya adalah mother of all disease. Induk dari berbagai macam penyakit, komplikasi apapun ada. Oleh sebab itu, waspada. Hobi manis bisa berujung ke kronis. Nah ini berhubungan juga dengan pola makan. Nih dia pemirsa tambahan ilmu untuk Anda. Tahukah Anda tips pola makan untuk pasien diabetes? Silakan Mbak Rita. Ya, jadi pemirsa ketika seorang pasien diabetes itu kan sudah harus mereduksi gula seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Budi. Tapi tadi Mas Budi mengatakan ke kita ketika gulanya direduksi, Mas Budinya menjadi lemes, ya kan? Jadi sulit untuk lepas dari gula itu sendiri. Nah, berikut saya akan berikan tips supaya walaupun pemirsa telah mereduksi gula itu tetap punya tenaga. Tips yang pertama adalah tentu reduksi gula. Tapi kemudian sebagai gantinya dalam makanan utama gunakan prinsip piring makan model T seperti gambar berikut ini. Caranya seperti apa? Piring makan itu dibagi menjadi 2 bagian horizontal, ada bagian atas dan pada bagian bawah. Bagian atas yang nomor 1 itu adalah sayur. Sayur itu akan mengisi setengah bagian dari piring makan tersebut. Lalu di bawah dibagilah menjadi bagian 1/3 dan 2/3. Nah, yang 2/3 bagian kiri itu adalah makanan sumber protein. Pilihlah protein yang lemaknya rendah. Dan yang 1/3 di kanan itu adalah makanan pokok yang terdiri dari ragam antara nasi putih dan umbi-umbian. Nah, dengan kombinasi seperti ini, energi yang dihasilkan menjadi lebih baik. Dan kemudian untuk buah-buahan letakkan sebagai makanan selingan. Dan yang terakhir nih pemirsa, jam makan harus diatur sedemikian rupa untuk membuat gula darah itu terkontrol. Jam makan itu harus sama dari hari ke hari. Jadi kalau makan paginya jam 7, besok makanlah selalu jam 7, siang juga begitu, jam 12 selalu harus menjadi yang disiplin. Oleh karena itulah pemirsa yang sudah menderita diabetes, yang memiliki pradiabetes atau yang memiliki potensi atau risiko untuk itu, gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Mas Budi sudah pakai teknologi laser. Saya yakin juga pemirsa sebentar lagi akan menyusul. Seharinya dipakai berapa kali, Mas? Saya dipakai 2 kali. Di waktu apa aja? Iya, pagi sama malam. Pagi sama malam. Waktu pagi dipakai rasanya apa sepanjang hari?
Jadi kalau pagi saya pakai, saya rasanya menjadi lebih fresh. Ketika aku mau ke kantor itu menjadi lebih fresh. Malam ketika saya pakai, tidur saya menjadi lebih berkualitas. Tidur menjadi berkualitas. Oke, bagus ya Mas Budi ya, pakainya 2 kali sehari. Jadi untuk pemirsa di rumah juga teruskan contoh seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mas Budi dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, disiplin, dan konsisten. Kita sama-sama lihat ya, tadi sinar laser itu selain menyinari pembuluh darah, dia juga akan menyinari titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita pemirsa di rumah. Perlu dipahami bahwa diabetes ini dapat menyebabkan berbagai macam resiko komplikasi. Oleh sebab itu, kesehatan jantung dan paru-paru ini harus bisa kita pegang. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang nantinya dapat menstimulus titik akupuntur. Contohnya adalah pada pergelangan tangan ada titik akupuntur PC6 dan PC7. Ini adalah untuk bermanfaat untuk menjaga kesehatan organ sekitar jantung. Lalu ada juga HT4 sampai HT7 itu untuk kesehatan jantung itu sendiri, dan juga LU7, 8, 9. Ini adalah berguna untuk menjaga kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda gunakan nantinya perangkat laser memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga titik-titik mata laser sudah menyesuaikan dengan titik akupuntur yang saya sebutkan. Jadi perangkat laser yang digunakan oleh Mas Budi ini menggabungkan teknologi kedokteran dari barat dengan dari timur sehingga menjadi seimbang nih dalam proses darah dan pembuluh darahnya kita tingkatkan, dari titik akupunturnya juga distimulus dengan baik. Dan ada ekstensi yang harus digunakan juga pemirsa, yaitu yang intranasal. Penggunaannya adalah di rongga hidung. Nah, di situ kita ketahui bahwa pada sekitar daerah hidung itu kita temukan banyak pembuluh darah kecil. Kecil-kecil yang terhubung ke pembuluh darah otak. Sehingga ketika distimulasi dengan laser pembuluh darah kecil, maka dia juga akan membuat aliran darah yang lancar ke otak. Nah, di otak nanti kelenjar pineal akan aktif memproduksi berbagai hormon untuk fungsi metabolik kita. Tidak hanya itu, ketika rutin kita gunakan intranasal ini, maka akan meningkatkan fungsi kognitif, kemudian mencegah serangan stroke berulang, dan kemudian juga mencegah demensia, dan juga kemudian memperbaiki aliran darah ke seluruh panca indera sehingga penglihatan menjadi lebih baik, pendengaran juga menjadi lebih baik, dan kemudian warna kulit wajah pun menjadi lebih cerah. Oleh karena itu pemirsa, gunakan ekstensi ini secara teratur, terutama di malam hari, maka akan meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Gunakan mulai dari sekarang juga. Kita lihat yang namanya perubahan kontras, perubahan besar dari kehidupan Mas Budi sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser ini. Mari kita lihat inilah riwayat kesehatannya. Yang pertama, diabetes. Kadar gula darah mencapai 478, tinggi sekali pemirsa. Ya, hipertensi juga, tekanan darah sistoliknya mencapai 150, dan badan mudah terasa lelah saat beraktivitas. Apalagi beliau adalah seorang fisioterapis. Tapi setelah menggunakan teknologi laser berubah situasinya pemirsa. Yang pertama adalah, mari kita lihat, tekanan darahnya stabil di sekitar 110/70. Bagus banget. Nah, kadar gula darahnya bagaimana? Terkendali 143 dari 478. Lalu staminanya menjadi lebih bagus, dan terakhir tidur pada malam hari menjadi lebih mudah dan berkualitas. Itu dia, luar biasa. Wah, Mas Budi senang banget melihat rapor seperti begini. Dulu Mas Budi datang ke sini kondisinya masih mengeluh ini dan itu, benar ya? Tapi hari ini Mas Budi sudah datang dengan satu motivasi, satu perubahan. Mohon ajak pemirsa kami juga, masyarakat Indonesia, pasien-pasien sudah Mas Budi pegang selama ini, berikan mereka harapan dan juga kekuatan baru dengan teknologi laser dan perubahan pola hidup. Silakan Mas. Kepada seluruh pasien dan kepada seluruh sejawat teman saya, baik yang di rumah sakit maupun yang di klinik, mari kita gunakan teknologi laser, karena teknologi laser terbukti nyata membantu kesehatan kita. Membantu menstabilkan gula darah, membantu menstabilkan tensi serta kolesterol. Gunakanlah teknologi laser baik yang intranasal maupun teknologi laser yang ada di tangan, yang merupakan titik-titik akupuntur yang akan menyehatkan badan kita. Terbukti saya menggunakan, manfaatnya banyak sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada semuanya. Yes, itu dia. Wah, terima kasih banyak Mas Budi. Tidak ada kata untuk terlambat untuk
hidup sehat dan hari ini mari sama-sama kita hidup sehat. Dengan teknologi laser namanya adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser atau EQ laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan dokter laser atau EQ laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.